Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, selamat pagi. Di sini sekarang pukul 5:58 ya. Ini tanggal 29. Oke, pasti kalian menonton ini ketika jam 10 dan ya maksudnya ini jam 10 tayang, nontonnya jam berapa nggak tahu, terserah. Yang jelas ini updatean untuk tanggal 29. Kita bakalan melihat nanti Bitcoin gimana, oke? Oke teman-teman semuanya, sebelum nonton kalian subscribe dulu ya, dan jangan lupa like, komen, dan share sebanyak-banyaknya. Dan juga teman-teman bisa bergabung nih ke grup Telegram. Link grup Telegramnya ada di deskripsi guys. Jadi kalau misalnya kalian mau bergabung ya, itu klik saja dua-duanya. Yang pertama itu tentang grup untuk berbagi sinyal gitu. Yang kedua itu adalah grup untuk apa namanya? Yang satu lagi grup untuk ini guys, untuk diskusi gitu ya. Jadi kita bisa berdiskusi bareng gitu. Nanti banyaklah yang nge-share tentang ilmu-ilmu untuk technical analysis ataupun juga banyaklah ya sesuatunya. Oke, jadi sekarang kita lanjut aja dulu untuk mengintip harga Bitcoin terlebih dahulu. Di sini kita lihat harga Bitcoin 19491 dan di sini kita cek lagi untuk harga Bitcoin dari IDR-nya 296.053.000. Di sini kita bakalan cek dulu ya. Oke, di sini kita akan cek dulu. Nah, wah ini Duocon kenapa bisa main Twitter ya? Nih Duocon, kita lihat dia masih bisa main Twitter guys. Ini bakalan kita bahas nih kayaknya, next akan ku bahas nih. Oke, jadi di sini kita akan bahas nanti tentang Duocon. Kenapa dia masih bisa main Twitter padahal dia lagi menjadi buronan ya. Oke. Di sini kita bisa lihat untuk update. Mungkin yang pertama kita akan intip dulu dari Michael Saylor. Michael Saylor kalian nggak asing lagi ya. CEO dari MicroStrategy. Oke, di sini kita lihat dulu guys. Aduh, ini nggak jelas ini trendingnya nih. Agak serem jadinya lihatnya. Ini apa lagi nih guys? Oh, ini IndiHome. Saya komplain ke IndiHome guys, sorry. Nah, jadi di sini kita bisa cek ya untuk Michael Saylor ini dia ada nge-tweet apakah 4 jam yang lalu. Kita akan baca. Ketika Bank Sentral melakukan intervensi untuk menopang obligasi mereka sendiri, mereka melumpuhkan pasar, dan ini pastinya adalah berita-berita positif tentang Bitcoin ya. Tapi kalau teman-teman semuanya mau nyari berita yang fleksibel antara positif dan negatif, teman-teman bisa masuk aja ke Bitcoin News, karena di sini tuh nggak cuma positif ya, dan di sini memang betul-betul news, apapun newsnya disebarkan di sini. Cuma kalau misalnya di Bitcoin Magazine ataupun juga di Twitternya Michael Saylor itu sepertinya nggak akan kalian temui berita-berita negatifnya, karena mereka sendiri adalah mungkin bisa dibilang pemilik gitu ya. Ya misalnya gini, kalau teman-teman semuanya punya apa ya, punya mobil gitu kan, terus mobil kalian dikata-katain jelek gitu ya, pasti nggak terima lah gitu guys. Oke, kita lihat lagi ya. Nah ini kalau udah berbau-bau dengan Cina ini udah ngeri nih. Rusia ingin menggunakan digital rope untuk, wah gila ini kalau udah misalnya Rusia ngadopsi ini Bitcoin alamat ya guys ya. Nah, ini bakalan jadi inilah. Cuma kalau masih Rusia ya sama Cina mungkin ya, walaupun harganya turun nggak terlalu dalam lah ya. Dan yang jelas kalau misalnya udah Amerika Serikat ikut-ikutan ya udah say goodbye untuk Bitcoin, dan bakalan ke harga ya bisa jadi ke 13.000 10.000 lah ya di area sana. Nah banyak bilang yang nggak mungkin bang, nggak mungkin ya, kita lihat aja deh. Untuk crypto fear and greed-nya kita akan refresh dulu guys. Untuk today ataupun hari ini di sini 56 menit lagi close, tapi nggak apa-apa, di sini 20 ya, stabil. Dari kemarin sampai hari ini juga ini stabil 20. Untuk crypto bubblesnya di sini yang hijau udah lumayan guys ya. Di sini BNB juga atau Binance Coin itu juga udah lumayan ya, udah naik lah udah jadi hijau. Ini daily ya, secara daily. Kava, KSM, ANT,
Terus di sini kita lihat market cap-nya. Bitcoin udah naik ya guys ya. Di sini secara weekly-nya Bitcoin juga naik sekitar 4,4% guys. Jadi kita bakal tunggu aja ya untuk next week. Kalau misalnya nih minggu besok Bitcoin close di atas garis yang udah kita garis kemarin, maka dia akan tetap berada di area support dan ini bakalan mantul ke atas. Oke, jadi di sini kita akan langsung aja ke area sini dan kita akan coba hapus dulu gambar-gambar yang udah aku buat ya. Kita ganti ke weekly guys, 1 week ya. Nah, aku mau lihat 1 weeknya. Oke, jadi 1 weeknya teman-teman bisa lihat sendiri ya di sini. Ini 1 week ya, 1 weeknya di sini. Nah, ini 1 week guys, 1 week. Kita akan buatkan dulu garis amannya. Itu ada di mana garis amannya? Garis amannya ada di area sini guys. Oke ya. Nah, jadi gini. Kenapa aku bikin area amannya di sini ya? Nah, jadi area amannya itu mungkin di rank 17 ribuan sampai area 19.800. Cuma kalau misalnya nanti Bitcoin ini kan masih di area sini ya. Kalau misalnya nanti dia bisa close di atas ya, ini nanti kalau weekly-nya Bitcoin itu buka harganya open price-nya itu di area 19.900-an lah ya, atau kita kasih yang warna kuning gitu ya. Kalau misalnya di 19.900-an di open price, maka ini udah menjadi sebuah nilai positif untuk Bitcoin melanjutkan kenaikannya. Namun di sini untuk moving average 50-nya masih jauh dan kemungkinan besar kalaupun Bitcoin mau menyentuhnya bisa, tapi mungkin ke area 28 ribuan, dan itu tidak akan terjadi dalam waktu dekat lah ya, karena ini 1 week gitu ya. Jadi 1 candle itu datangnya ya satu candle datangnya 1 candle ya, 1 minggu 1 candle. Nah, jadi gambarannya gini guys kalau aku ya. Nah, ini dia. Teman-teman tahu nggak sih ini adalah pattern apa gitu ya? Kalau teman-teman tahu ya berarti bagus lah. Ini seperti weight ya. Bentar guys, kita lihat dulu. Oh iya, ini adalah seperti gambar falling wedge ya. Ini falling wedge. Walaupun ini nggak terlalu akurat, tapi nggak apa-apa. Ini adalah falling wedge. Jadi di sini harusnya turun dulu guys, turun dulu lah paling ke 17.000 atau langsung mantul ya. Langsung mantul ke area ya, bisa jadi nanti ke area sini dulu ya, paling ke area 24.000. Ini adalah area yang bakal dituju. Jadi kita kurang lebih gambarnya gini ya untuk Bitcoin. Nah, ini kan gini ya. Ini kan di sini udah. Nah, jadi di sini ya guys paling. Jadi itu kisaran harganya di area sini guys. Nah, ini area yang hijau ya. Ini adalah area maksimal yang bisa dicapai Bitcoin dalam waktu ya, bisa dibilang waktu dekat sih, tapi nggak dekat-dekat banget gitu. Tapi kalau misalnya nanti dia turun dulu ya, paling turun dulu jadinya gini guys. Ya kan sekarang di sini turun dulu ke area sini, terus dia naik. Oke, jadi simpel banget sih sebenarnya kalau memang mau long term untuk di Bitcoin, dan kalau kalian percaya sama Bitcoin, kalian bisa mulai hold aja nih Bitcoin. Cuma kalau misalnya nanti mau hold lebih bagus lagi, ketika dia sudah breakout di garis yang saya buat di sini gitu ya. Nah, ini garis yang kita buat ini, kalau misalnya dia sudah breakout di area sini ya, di area lingkaran deh, kita kasih lingkaran. Nah, jadi kalau misalnya dia sudah breakout di area sini, maka ya yang kita lingkarin, kalau misalnya dia sudah keluar dari garis yang ada di situ, maka Bitcoin bakalan melanjutkan kenaikannya, bahkan bisa melebihi ATH-nya. Kalau kalian bisa lihat dari ilmu ataupun pelajaran tentang pattern falling wedge, itu bisa lebih tinggi guys. Nah,
Cuma semuanya kembali lagi itu analisa kalian masing-masing, dan jangan terlalu bertahan dengan analisaku gitu ya. Ya bisa aja ini analisa yang sebuah yang salah, dan juga ini bisa aja jadi analisa yang memang betul-betul seperti itu terjadinya. Oke, jadi kalian bisa menganalisa ulang, dan yang udah nonton thank you banget guys. See you next time. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.